Dalam pandangan Islam, nepotisme tidak selamanya menjadi sesuatu yang tercela. Yang dilarang dalam Islam adalah menempatkan keluarga yang tidak punya kemampuan atau kompetensi dalam suatu posisi karena dilandaskan oleh hubungan kekeluargaan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Tarihuna Al-Muftaro, alaihi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi meluruskan sejarah Islam, mengutip pendapat Syekh Abul Ala Al-Maududi dalam kitabnya Al-Khilafah wa Al-Mulk menulis bahwa dalam kekuasaannya, Utsman bin Affan sangat berbeda dengan Umar bin Khattab, terutama dalam mengangkat keluarga dan kerabatnya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan Utsman. Utsman memberi kebebasan kepada kerabat-kerabatnya dan mendahulukan mereka daripada sahabat yang lebih senior, baik kaum muhajirin ataupun Ansyar seperti Sa'id bin Abi Waqqas. Bahkan, sebagian yang diangkat oleh Utsman, termasuk orang-orang yang dibenci pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Akan tetapi pada zaman Utsman lah mereka mendapatkan kedudukan dan mereka pula lah yang menjadi pemimpin umat Islam. Senada dengan Al-Maududi, Sayyid Qutb menulis di antara karakter Utsman yang menyebabkan terjadinya berbagai peristiwa yang banyak ditentang oleh para sahabat dan menyebabkan terjadinya berbagai fitnah yang merundung umat Islam adalah karena beliau terlalu memerhatikan kerabatnya. Alasan para sejarawan menilai bahwa Khalifah Utsman bin Affan itu nepotisme. Pertama, karena mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan kerabat dekatnya menjadi seorang gubernur, Abdullah bin Amir, Walid bin Uqbah, Sa'idi bin Ash dan Abdullah ibn Sa'id. Kedua, menyalahgunakan uang negara yang diberikan kepada keluarga. Pandangan lain. Menurut Profesor Dr. Abdul Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang kepala daerah yang diangkat oleh Umar bin Khattab atas kecakapan dan kemampuannya. Dan berhasil membawa kejayaan bagi Islam dalam beberapa pertempuran, termasuk melawan tentara Bizantium. Pada masa pemerintahannya Khalifah Utsman kembali mengangkat Muawiyah sebagai pejabat, tentu dengan alasan kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya. Kalaupun alasan karena kedekatan keluarga, menurut penulis itu merupakan alasan kesekian, bukan alasan pokok mengangkat Muawiyah sebagai pejabat. Kemudian Abdullah bin Amir menjadi pejabat di Basroh yang semula dipegang oleh Abu Musa al-Asy'ari. Karena al-Asy'ari sudah tidak lagi disukai rakyatnya karena apa yang disampaikan berbeda dengan apa yang dikerjakannya. Karena suatu waktu al-Asy'ari memimpin pasukan dan menata tentara untuk suatu pertempuran. Sebelum pemberangkatan, beliau berpidato, kita harus hemat dan tidak boleh boros dalam menghadapi musuh di medan tempur. Ternyata al-Asy'ari pada saat ia memimpin perang, ia mengenakan jubah yang mahal dan kuda yang ditungganginya pun dibeli dengan harga yang mahal. Walid bin Uqbah adalah saudara tiri, ada juga yang mengatakan saudara sesusuan Khalifah. Namun sikap Walid seorang peminum khamar dan juga keras dan kasar membuat rakyat banyak mengeluhkan kelakuannya. Akhirnya Khalifah mengambil langkah untuk mengembalikan jabatan Khalifah itu kepada kedaulatan rakyat. Rakyat bebas memilih pemimpin sesuai kriterianya, namun hanya bertahan beberapa bulan akhirnya gagal. Akhirnya Khalifah menunjuk lagi Sa'idi bin Ash, yang masih keluarga dekat dengan Khalifah, yakni keponakan dari Khalid bin Walid. Sa'idi bin Ash adalah seorang yang cakap dan berprestasi dalam menaklukkan Persia Utara dan Azerbaijan. Namun, dia juga adalah seorang peminum khamar dan tidak sabar. Akhirnya ada kelompok yang menentang sang gubernur ini. Masih dalam buku Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Abdullah bin Sa'id awalnya adalah seorang amil, semacam dirjen pajak. Gubernurnya adalah Amr bin Ash. Namun dalam laporan keuangannya Amr bin Ash dan Abdullah bin Sa'id terjadi ketimpangan. Khalifah masih menginginkan kedua orang ini untuk menjadi pejabat di Mesir. Namun Amr bin Ash memprotes dengan suara keras yang tidak sopan, padahal dia di bawah Khalifah. Karena sebelumnya Amr dinilai gagal dalam mengumpulkan pajak sedangkan Abdullah 2 kali lipat dari kiriman Amr. Akhirnya Amr bin Ash dipecat dan Khalifah menggantikannya dengan Abdullah bin Sa'id. Jadi menurut Profesor Dr. Abdul Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Khalifah tidaklah melakukan nepotisme. Khalifah mengangkat pejabat sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya. Dan juga dalam beberapa kali sebelum pergantian pejabat dilakukan, Khalifah menyerahkan terlebih dahulu kepada kedaulatan rakyat, dan faktanya pejabat yang dipilih oleh rakyat semuanya gagal. Akhirnya yang memegang kembali kebijakan mengangkat pejabat yakni Khalifah. Terkait dengan penyalahgunaan uang negara oleh Khalifah untuk keluarga,
Itu tidaklah benar. Sebelum menjadi khalifah, Utsman adalah orang yang kaya raya lagi dermawan, dan dalam pengakuannya bahwa uang yang diberikan kepada keluarganya adalah uang pribadinya bukan uang yang berasal dari kas negara.